وبركاته. الحمد لله الذي نور هذه الأمة بمولد الضعيفة بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله بالرحمة وكاشف الغمة إلى يوم القيامة. أما بعد. Al-Mukarramun, para alim, para ulama, para kiai yang sangat saya hormati, Ahinal Karim, Bapak Ustadz Nimbar Asy'ari yang sangat saya hormati, yang mewakili Ketua IK FPW IKP MII Provinsi Papua, Ahinal Karim, Bapak Ustadz Muhajir yang sangat saya hormati, Pak Ustadz Hamam yang sangat saya hormati, para pengurus PMII PC Kabupaten PC Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, seluruh keluarga besar PMII yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dari Fathahul Muluk Mas Yusuf tadi yang sangat saya hormati, dan hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpah nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita, berkhusus nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita dapat hadir di sini dalam rangka Maulidun Nabi, memperingati zikra Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga memperingati Hari Santri 2021 di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita semua dari suatu alam jahiliyah menuju alam Islam. Ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu hal yang sangat penting di dalam Islam, sangat penting di dalam Islam. Hatta As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasani ditanya, ya Sayyid, manakah yang lebih utama, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan memperingati Lailatul Qadar? Mana yang lebih utama? Di dalam di dalam Lailatul Qadar sudah jelas di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, Lailatul Qadr khairum min alfi shahr, tanazzalul malaikatu ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr, salamun ya hatta matla'il fajr. Ini luar biasa. Jadi tentang keistimewaannya Lailatul Qadar itu sangat istimewa, jelas di dalam Al-Qur'an. Tetapi dalam memperingati Nabi ada juga orang-orang yang khilaf. Ada orang yang mengatakan ini bagian daripada bid'ah, ya. Ada yang mengatakan ini bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat. Jawabnya Syekh Muhammad luar biasa. Laulal Habib, kalau andaikan tidak ada Rasulullah, maka tidak ada Lailatul Qadar. Andaikan tidak ada lahirnya Rasulullah, maka tidak ada Lailatul Qadar. Maka karena itu dari sini bisa diartikan mana yang lebih utama, memperingati Maulid Nabi atau memperingati Lailatul Qadar? Memperingati Maulid Nabi. Andaikan tidak ada Maulid Nabi, andaikan tidak ada lahirnya Rasulullah, Allah tidak ciptakan alam semesta. Laulaka makhluk. Andaikan tidak ada kamu ya Rasulullah, aku tidak ciptakan alam semesta ini. Surga diciptakan karena ada Rasulullah, neraka diciptakan karena ada Rasulullah, Ka'bah ada karena Rasulullah, seluruh nabi-nabi ada karena Rasulullah, alam semesta ini ada karena Rasulullah. Andaikan tidak ada Rasulullah, Allah tidak ciptakan alam semesta. Maka oleh karena itu sangat aneh kalau ada orang yang bertanya, kenapa kau memperingati Maulid Nabi? Kenapa PMII memperingati Maulid Nabi? Kenapa PMII memperingati Maulid Nabi? Jawabnya adalah, kenapa kita harus bertanya, kenapa kita harus berbahagia atas lahirnya Nabi Muhammad? Seolah-olah orang itu bertanya, kenapa engkau berbahagia atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Masya Allah. Masih muslimin yang dimuliakan Allah. Ada seorang yang jelas-jelas musuh Rasulullah, yang jelas-jelas sudah dinas di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahab wa tabb. Itu Abu Lahab, orang yang sangat memusuhi Rasulullah,
orang yang sangat benci kepada Rasulullah. Tapi suatu ketika dia berbahagia atas lahirnya Nabi Muhammad SAW, dikabari bahwa keponakannya lahir, maka dia memerdekakan Soibah itu, budaknya, karena bahagia. Maka karena itu ketika dia meninggal dunia, Sayyidina Abbas bermimpi, bagaimana keadaan Abu Lahab? Jawabnya, aku selalu dalam siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menerus, tidak ada istirahatnya. Cuma kalau waktu Senin saya ini diberi keringanan, saya bisa minum daripada jari-jari saya karena saya pernah berbahagia atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kalau orang kafir saja, orang yang ahli neraka saja, kalau karena bahagia atas lahirnya Nabi Muhammad SAW itu dapat keringanan, itu bisa dapat keringanan. Bagaimana kalau kita orang Islam? Bagaimana kalau kita orang Islam berbahagia? Tentu sangat-sangat memungkinkan kita akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran diterangkan, di dalam Al-Quran diantaranya yang perlu kita hadirin memperingati Maulid Nabi itu sangat-sangat istimewa barokah. Di dalam Al-Quran itu kita punya Nabi istimewa luar biasa, sangat keren, sangat hebat, keren habis ya. Bagaimana tidak Rasulullah itu, Masya Allah, kita ini kalau ada masalah dengan Rasulullah semuanya beres ya. Ketika Rasulullah menghadapi tidak hanya makhluk manusia saja, binatang beres urusannya, tumbuhan beres urusannya, apalagi kita manusia yang beriman kepada Allah. Suatu ketika Rasulullah itu ketika masa-masa awal itu Rasulullah sering bersandar di pohon pohon kurma, sering bersandar, beliau sering bersandar di pohon itu. Kemudian karena kalau beliau berkhutbah di tempat itu dan bersandarlah beliau di pohon kurma itu. Kemudian ada yang para sahabat kemudian mengusulkan, ya Rasulullah, bolehkah saya membuatkan mimbar untukmu ya Rasulullah? Mimbar itu ada sekarang ini, sampai sekarang ada di mimbarnya Rasulullah di Madinah ya. Di antara mimbarku dan rumahku ini raudhah min riyadil jannah. Di antara mimbar dan rumahku ini raudhah min riyadil jannah. Ini begitu pohon kurma ini dipindah akhirnya dengan mimbar yang dibuatkan dengan bagus oleh sahabatnya Rasulullah itu. Kemudian ketika beliau naik di mimbar yang baru ini, ada suara tangisan. Ada suara tangisan yang didengar oleh banyak sahabat. Sahabat semuanya mendengar suara seperti tangisan yang sangat sedih. Dari mana ini? Dari mana? Dari mana? Akhirnya Rasulullah mendekati di pohon kurma yang tadi ternyata tangisan itu dari pohon kurma. Rasulullah memeluk pohon kurma itu. Terus kemudian Rasulullah, ada apa kamu pohon kurma? Iya ya Rasulullah, seolah-olah pohon kurma itu yang merasa sangat merasa hatinya itu merasa seolah-olah ditinggalkan oleh Rasulullah. Seolah-olah dia sangat sedih karena sudah tidak dipakai sandaran lagi sama Rasulullah SAW. Terus sama Rasulullah dipeluk ini pohon, kemudian dia beri pilihan. Wahai pohon kurma, apakah mau kamu saya jadikan pohon kurma yang selalu hidup, yang kamu akan selalu hidup sampai nanti hari kiamat, ataukah kamu mau saya jadikan engkau nanti yang akan hidup, kamu pohon kami ini, kurma ini nanti akan hidup di dalam surga yang akan berdekatan dengan saya. Maka pilihannya dia, saya ingin bersamamu ya Rasulullah di dalam surga. Maka akhirnya pohon kurma tadi yang memang sudah mati tadi, ini pohon kurma yang mati. Maka ini diambil terus kemudian ditanam di bawah mimbarnya Rasulullah. Jadi di bawah mimbarnya Rasulullah itu ada pohon kurma yang pernah menangis karena rindu sama Rasulullah SAW. Bayangkan hadirin, ini pohon kurma saja, kalau permasalahan ini disampaikan kepada Rasulullah ada solusinya. Rasulullah selalu memberikan solusi. Ada ada onta ini ngamuk putar-putar. Terus kemudian udah ada orang yang berani lagi mendekati, Rasulullah masuk. Jangan masuk ya Rasulullah, jangan masuk. Ini onta saya ini lagi ngambek. Ngamuk sama Rasulullah. Begitu ada Rasulullah, ini onta langsung tunduk di depan Rasulullah, mencium kakinya Rasulullah SAW. Rasulullah berkomunikasi dengan onta. Maka kemudian
ini ontamu ini karena kamu paksa dengan apa itu pekerjaan yang terlalu berlebihan. Tapi kamu jatah makanannya terlalu sedikit. Jadi kamu bakhil, tapi kamu paksa tenaganya, tapi kamu bakhil untuk memberi hak-haknya makan dan minumnya. Maka akhirnya si sahabat tadi itu minta maaf dan akan memperbaiki akhlaknya kepada kita. Apa maksud muslimin? Saya mau ceritakan dua hal ini. Dua hal ini artinya hadirin, artinya kalau zaman Nabi Sulaiman, hadirin, kalau Nabi Sulaiman salah satu mukjizatnya bisa berbicara dengan binatang, ya. Tapi kalau Rasul tidak hanya binatang Rasul bisa bicara, pohon, bahkan batu-batu bisa berbicara. Rasul bisa, salah satu mukjizatnya Rasul bisa berbicara kepada pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, batu dan sebagainya. Ini Rasulullah salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Ada orang sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslam. Rabi'ah ini seorang sahabat Rasulullah SAW, membantu dalam hajat-hajatnya Rasulullah, membantu. Terus Rasulullah, "Sal ya Rabi'ah, silahkan kau apa itu minta. Kamu minta apa? Kamu minta apa dariku?" Rasulullah, "Kamu minta apa?" Ini jawabnya cerdas luar biasa. Murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Saya ingin bersamamu ya Rasulullah. Ditanya, "Sal, apa yang lain daripada itu?" "Murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Saya ingin bersamamu ya Rasulullah." Itu jawabnya. Rasulullah itu orang yang minta sama Rasulullah dengan sahabat Rasulullah jadi orang miskin, jual ke Rasulullah jadi kaya raya luar biasa. Apapun juga orang yang belum dapat jodoh minta sama Rasulullah dapat jodoh. Ya, kira-kira kalau sahabat-sahabat PMI ditanya, "Sal wahai PMI Kabupaten apa itu Jayapura, kira-kira ditanya apa?" Hah? Kira-kira jawabannya berteman denganmu di dalam surga atau kan minta pasangannya, jodohnya kira-kira? Oh, dua-duanya. Murafaqatul jannah, ya Allah, istimewa. Jadi saya ingin bersama ya Rasulullah. Maka jawabnya Rasulullah itu, "A'inni bi kasratis sujud." Tolong aku dengan engkau memperbanyak sujud. A'inni bi kasratis sujud. Tolong aku dengan engkau memperbanyak sujud. Jaga sholatmu, ibadahmu, sholatmu, maka kamu akan bersama aku di dalam surga. Dan ini menjadi jawaban buat kita hadirin. Jadi kalau kita ingin bersama Rasulullah, jaga sholatmu, jaga ibadahmu, jaga akhlakmu, untuk bisa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah sangat istimewa di dalam Al-Quran. "Wadduha wal laili idza sajama wad'aka rabbuka maqala lal akhiratu khairul laka min wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Kata di dalam ini hadis Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, maksudnya wala sawfa yu'tika, akan aku berikan kepadamu ya Muhammad sehingga engkau ridho ya Muhammad. Idan ya Rabb, jawabnya Rasulullah dalam jawaban ini, kalau begitu saya tidak ridho salah satu dari umatku masuk ke dalam neraka. Saat aku tidak ridho salah satu umatku masuk ke dalam neraka. Coba bayangkan, ini Rasulullah sangat pedulinya luar biasa kepada kita semua, kepada umatnya ini. Saya tidak ridho seluruh umatku masuk neraka. Terus kemudian apa itu Rasul bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah." Semua umatku masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Semua umatku akan masuk surga, kata Rasulullah SAW. Illa man aba. Oh, man ya apa ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau itu? Siapa yang enggan mau masuk surga bersamamu itu ya Rasulullah? Siapa yang enggan tidak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Man ata'ani, barang siapa yang taat kepadaku, maka orang itu akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa durhaka kepadaku, maka orang itu adalah orang yang durhaka. Orang yang tidak mau masuk surga adalah orang yang maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Terus kemudian di dalam wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Dan adapun dengan nikmat Tuhanmu maka fahadis, ceritakanlah. Nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Ini maksud di dalam ini penjelasan ulama jelas, nikmat yang paling utama bukan nikmat yang dianugerahkan kepada kita, tapi nikmat yang paling besar untuk alam semesta ini adalah lahirnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ceritakanlah. Jadi kalau ada orang yang tidak mau menceritakan, yang tidak mau memeriahkan, yang tidak memperingati Maulid Nabi, memperingati Maulid Nabi dengan macam-macam cara. Puasa boleh, bersedekah boleh, peringatan Maulid yang diadakan secara seremonial seperti itu boleh, memperingati dengan sholat tahajud, sholat apa ya, ziarah kepada para aulia, para wali-wali itu boleh. Pokoknya niatkan ziarah. Ada orang yang punya nggak bisa mengatakan gini, sedekah berikan fakir miskin. Aku niat hormat peringati zikra Maulid Nabi Muhammad SAW. Sedekah. Belajar ilmu, niati untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi peringatan Maulid Nabi ekspresinya tidak hanya salah satu saja, macam-macam banyak, yang penting tidak bertentangan dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimulakan oleh Allah, wa amma bi ni'mati rabbika. Di dalam keterangan hadisnya itu, ronna iblis itu pernah menangis menjerit 4 kali juga. Iblis hadirin itu pernah menjerit dengan 4 kali jeritan. Yang pertama adalah ketika iblis itu dilaknat. Jadi ketika iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, marah menjadi jeritan yang disertai jeritan, tangisan yang disertai jeritan. Ini yang pertama. Jadi iblis itu menjerit sangat marah yang disertai jeritan yang sampai marah itu adalah ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ketika dikeluarkan, diturunkan dari surga. Ini marah lagi, iblis beserta anak buahnya, anak tuanya dikeluarkan dari surga. Marah luar biasa. Yang ketiga adalah ketika lahirnya Rasulullah SAW. Marah lagi, menjerit sangat marah dan jengkel sekali kemarahan iblis sehingga orang-orang berkumpul, anak buahnya berkumpul semua. Ada ini lahirnya Nabi Muhammad yang akan menghancurkan istilahnya perjuangannya iblis untuk menyesatkan manusia. Yang keempat adalah ketika turunnya surat Al-Fatihah. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, siapa tadi yang paling marah dan jengkel, yang paling tidak suka peringatan lahirnya Nabi Muhammad? Siapa? Siapa yang tidak suka terhadap peringatan Maulid Nabi Muhammad itu siapa? Jadi kalau ada orang kok tidak suka memperingati Maulid Nabi, berarti temannya paham ya hadirin? Kok ada orang tidak suka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, berarti temannya iblis, katanya beliau. Wah, masya Allah, naudzubillah, subhanallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperingati Maulid Nabi itu luar biasa berkah. Saya ini fotokopi di dalam kitab An-Ni'matul Kubra Alal-Alam, ada kitabnya di pondok. Di antara hikmah-hikmahnya, jadi peringatan Maulid Nabi itu sesungguhnya adalah bagaimana menumbuhkan rasa cinta kita ini kepada Rasulullah SAW. Jadi peringatan Maulid Nabi salah satu tujuan utamanya adalah bagaimana menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa mencintaiku, maka orang itu akan bersama saya masuk surga. Qala Abu Bakar As-Siddiq, ini saya membaca dalam kitab An-Ni'matul Kubra Alal-Alam. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman ala qiraati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Barang siapa, kata Abu Bakar As-Siddiq, mau mendermakan uangnya, ya saya ikhlas semampunya untuk di situ dibacakan. Di sini qiraah. Di sini langsung qiraah ya. Ala qiraati Maulid, atas pembacaan Maulid Nabi, dibacakan Maulid Nabi. Maka yang terpenting peringatan Maulid Nabi itu diantaranya jangan sampai lupa yang seperti ini. Bacakan Maulid Nabi mahalul qiyam yang seperti ini ya. Dibacakan Maulid Nabi Muhammad SAW, kana rafiqi fil jannah. Maka orang itu bersama saya, menjadi sahabat saya di dalam surga, kata Abu Bakar Siddiq. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, man azzama maulidan nabi. Barang siapa memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, faqad ahyal Islam, maka sungguh dirinya telah menghidupkan Islam. Hadirin, ini kata makalah Umar bin Khattab. Wa qala Utsman bin Affan,
man anfaqa dirhaman ala qiraati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan nama Sayyidah Ghazwat Badr wa Hunain. Barang siapa mau mendermakan uangnya untuk di situ dibacakan maulid Nabi, dibacakan maulid Nabi, maka orang itu mendapatkan pahala seperti mendapatkan pahala ikut perang bersama Rasulullah dalam perang Badar dan perang Hunain. Wa qala Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu man azzama maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana saban liqra'ani la yakhruju min ad-dunya ila bil iman. Kata Imam Al-Karramallahu wajhahu, barang siapa mau memeriahkan, makanya di antara memeriahkan itu macam-macam. Biasanya kalau di sini enggak ada spanduk ada macam-macam. Biasanya ada hiasan-hiasan dari masyarakatnya ini. Mas Muhajir istrinya itu ada telur-telur hias-hias segala macam. Itu adalah bentuk-bentuk memeriahkan. Barang siapa memeriahkan peringatan Maulid Nabi la yakhruju minad dunya illa bil iman. Kata orang itu tidak akan keluar dari dunia tanpa membawa iman. Ini di antara hikmahnya. Di antara hikmahnya adalah orang itu tidak akan. Maka karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, ada survei seorang habaib, seorang ulama habaib ya. Itu mensurvei daerah-daerah yang di situ, orangnya, masyarakatnya suka memperingati Maulid Nabi, maka kawasan itu sangat susah untuk murtad. Kawasan-kawasan itu susah untuk mereka keluar daripada Islam. Sekalipun kadang-kadang mereka masih suka maksiat-maksiat, sholatnya masih kadang-kadang dan sebagainya, tapi matinya tetap dia beriman. Ini yang surveinya ulama tadi. Coba kita lihat hadirin, seperti masyarakat Betawi itu suka memperingati Maulid. Orang Bugis Makassar itu suka memperingati. Orang Bugis Makassar susah keluar daripada Islam, murtad itu susah, sangat susah. Orang-orang Madura susah. Ya Pak Ketua PMI Kota Jayapura itu orang Madura susah. Sekalipun kadang-kadang juga masih ya sholatnya masih kadang-kadang masih suka masuk, tapi suruh keluar Islam bisa carut itu. Kamu murtad ya, bisa carut itu. Iya apa tidak ya? Dia itu ini daerah-daerah yang tapi ini surveinya seperti di Jogja Selatan, Gunung Kidul ya, Gunung Kidul. Itu surveinya karena ada paham-paham yang tadi katanya Pak Wahabi, Salafi atau Salafi, Salafi atau Sarafi ya. Ya itu paham-paham yang begitu itu pokoknya ahli apa yang suka bid'ah ini nih, maka di situ sangat mudah dimurtadkan, karena apa? Hikmahnya Maulid Nabi, hikmahnya memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makalahnya Al-Karramallahu wajhahu. Maka daerah-daerah yang suka peringati la yakhruju minad dunya illa bil iman. Tidak akan keluar dari dunia kecuali dengan membawa iman. Amin Allahumma amin. Di antara hikmahnya lagi hadirin di dalam keterangan kitab Ni'matul Kubra yang di situ diadakan peringatan Maulid Nabi, maka makanan minuman yang ada di tempat-tempat ada itu maka menjadikan barakah, tempatnya menjadi barakah. Siapa yang makan, siapa yang minum dan makan itu akan masuk keberkahan yang luar biasa dan akan menghilangkan kegelapan rohaniah. Itu sangat banyak di antaranya. Makanya oleh karena itu kalau ada peringatan walaupun sedikit makan minum daripada makanan yang dihidangkan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat bertanya, "Mata sa'a ya Rasulullah?" Kapan hari kiamat ya Rasulullah? Mada atatalah. Rasulullah itu enggak menjawab langsung gitu. Tetapi apa yang sudah kau persiapkan? Sahabatku, apa yang sudah kau persiapkan? Ada seorang Arab itu orang kampung. Kalau tanya polos-polos begitu saja. Mata saya Rasul. Kapan hari kiamat ya Rasulullah? Jangan mada atatalah. Apa yang sudah kau persiapkan menghadapi kiamat? Kiamat itu adalah huru-hara yang sangat menakutkan. Kita kalau tidak selamat masuk neraka, menunggu di padang mahsyar sangat lama. Kita akan masuki mizan, kita akan melewati siratal mustaqim. Sangat luar biasa menakutkan. Apa yang sudah kau persiapkan? Kamu langsung tiba-tiba tanya hari kiamat. Tidak ya Rasulullah, tetapi ana uhibbullah, saya cinta Allah dan mencintaimu ya Rasulullah. Jadi modalku
untuk menghadapi itu semua. Rasulullah, saya tidak punya Rasulullah. Ibadah-ibadahku belum tentu diterima, sholat-sholatku belum tentu diterima, doa-doaku belum tentu diterima. Karena doa-doa kita ini diterima kalau suci semuanya, suci badan kita, suci rohani kita dari perkara maksiat, dari haram-haram, dari subhat-subhat. Siapa di antara kita yang selamat dari perkara ini? Doa kita mana dikabulkan oleh Allah? Kalau kita ini masih suka ada campur dengan subhat, ada haram, makan haram satu lukmah saja, satu suap ini haram, riba haram, hasil suap 40 hari ibadah kita ada diterima oleh Allah. Kapan bisa diterima kita ini? Masya Allah, kita ini kalau mau mengadakan apa kita? Sholat kita tidak khusyuk, ya. Sholat kita tidak khusyuk, maksiatnya lancar, ibadahnya jarang ya. Alhamdulillah, subhanallah. Maka adalah apa yang sudah kau persiapkan menghadapi kiamat? Apa yang sudah kau persiapkan? Tidak ya Rasulullah, semuanya tidak ada. Saya tidak punya modal ya Rasulullah. Bahasa dikira, saya tidak punya modal ya Rasulullah. Ibadahku tidak tahu bisa diterima apa tidak. Ibadah zakatku diterima apa tidak. Masya Allah. Terus kemudian, tetapi saya berupaya mencintai Allah dan mencintaimu ya Rasulullah. Jaga Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan di akhirat nanti digiring beserta yang kau idolakan, ya kau cinta. Nah, kalau kalian hadirin ini mulai peringatan Maulid Muhammad SAW ini adalah bagaimana memupuk di dalam hati sanubari kita kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah. Idola Rasulullah itu luar biasa. Jangan sampai, mohon maaf, pernah dan Ustadz saya punya teman dulu di tempatnya di Kamketan hitamnya. Itu pernah mensurvei dulu, tanya siapa yang diidolakan? Idolakan Megawati, pokoknya macam-macam. Yang 40 orang yang diidolakan Rasul cuma 1 orang. Coba, padahal masih saling rajin, yang diidolakan siapa? Tokoh-tokoh politik itu, ya politik, ya tokoh politik, yang politik sebuah rata-rata. Ya, tokoh-tokoh itu. Nah, kecuali nanti yang keluaran dari BMI. Amin Allahumma. Amin. Bukan politik, tapi politik yang ya bermata. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini penting. Ini penting. Jadi yang diidolakan kita itu siapa? Kamu akan digiring bersama orang yang kau idolakan. Saya ingin bercerita. Sayyid Muhammad Alawi Malikan Hasan yang bercerita. Jadi Sayyid Muhammad, jadi ini masanya baru. Ini apa? Sekarang kan putranya, Binu Syefa itu putranya sekarang yang memimpin pondoknya. Dulu Sayyid Muhammad itu pernah bercerita suatu ketika belum punya jamaah ada murid dari Turki. Ini kejadian nyata dari Turki. Dari Turki itu dia cerita suatu ketika dalam masa itu belum bercerita kepada Sayyid Muhammad dan Sayyid Muhammad menceritakan kepada jamaahnya. Suatu ketika di Turki itu ada orang tua sangat cintanya, rindunya sama Rasulullah itu luar biasa, menjaga kerinduannya kepada Rasulullah itu luar biasa, membaca sholawat, membaca Al-Quran terus menerus secara istiqomah. Terus kemudian semakin sepuh semakin tua tidak bisa membaca Al-Quran dengan jelas, maka beliau tulis sendiri, cari buku, cari kertas yang bagus, yang sebagus mungkin. Terus Al-Quran 30 juz itu beliau tulis sendiri, tulis besar-besar karena beliau sudah semakin sepuh supaya dia bisa membaca Al-Quran terus. Ini ditulis tangan sendiri. Hadirin, setelah beliau mau wafat, ini pesan kepada, tolong ya Al-Quran saya ini kan tulisan saya sendiri, tolong nanti disertakan saya ya, tolong disertakan saya di dalam kubur saya. Ini permintaannya. Maka akhirnya Al-Quran yang tulisan tangan orang tuanya itu ditaruh di dalam kubur, di dalam bersama kuburnya orang tuanya. Beberapa tahun kemudian si anak ini menjalankan ibadah haji, menjalankan ibadah kemudian ziarah di Madinah. Kemudian jalan-jalan di toko kitab. Begitu di toko kitab aneh, dia kaget luar biasa. Dia melihat ada Al-Quran tulisan tangan yang 100% dia kenal ini tulisan bapaknya sendiri. Tanda-tandanya jadi sebagainya 100%. Maka tanya sama pemilik toko, "Wahai Tuan, ini Al-Quran dari mana? Al-Quran ini dari mana?" "Al-Quran ini saya beli dari An-Nabbas, tukang penggali kubur." Jadi di Mekah Madinah, kalau makamnya orang biasa itu di sana biasanya ya 6 atau 1 tahun itu dibongkar.
Kalau sudah jadi kerangka, maka kemudian dikumpulin jadi satu, nanti dikubur keluar di kota Mekah. Pokoknya di luar kota, dijejer-jejer, maka dimakamkan di sana dengan nama-nama siapa. Jadi pokoknya 100 orang setiap tahun atau 1000 orang dikeluarkan dari sana. Tapi kecuali makamnya para sahabat, makamnya para ulama-ulama yang yang ada sejarahnya itu zaman dahulu. Kalau orang-orang sekarang dipindah semuanya keluar. Nah ini begitu dibongkar, katanya An-Nabas, saya beli dari An-Nabas, katanya dia dapat dari kuburan. Maka tolong saya dikenalkan sama An-Nabas itu, tukang gali kubur itu. Akhirnya dikenalkan, begitu dikenalkan maka kemudian ini tanya, Syekh, saya mau tanya, Anda dapat Al-Quran? Saya dapat dari kuburan. Begitu saya menggali kubur untuk mengubur seseorang, ternyata di kuburan itu ada orangnya, ada jasadnya seseorang yang utuh, harum. Dan yang anehnya dia memegang Al-Quran, dia ini sedang memegang Al-Quran begini. Maka karena saya minta barukan, saya ambil Al-Qurannya, Suatu ketika saya ini kehabisan uang, maka Al-Quran saya jual di toko kitab ini. Maka tolong ya Syekh, tolong ya, saya minta kamu saya kasih uang untuk digalikan lagi kuburan itu. Begitu digali kuburan itu, ternyata memang betul jasad ayahnya yang dimakamkan di Turki sudah pindah di Madinah, di Baqi, berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Sayyid Muhammad menyampaikan dalam hadis yang sama itu, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama yang engkau idolakan. Walaupun tempatnya di Turki, tapi karena kecintaan rindunya sama Rasulullah biasa, jasadnya bisa berdekatan dengan Rasulullah. Jasadnya bisa berdekatan dengan Rasulullah. Siapa yang pindah? Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menjadikan hal yang aneh itu, mungkin kalian akan mati di Madinah, tetapi hati kalian tidak cinta sama Rasulullah. Hati kalian lebih cinta sama pemain sepak bola. Ronaldo umpamanya. Ronaldo kan belum ada jaminan masuk surga kecuali nanti dia akan hidayah. Amin. Umpamanya ya. Maka bisa-bisa jasad kamu yang akan dipindah di mana tempatnya Ronaldo, sudah tahu. Kalau diidolakan tokoh politik di Papua, kamu akan ditarik dari Madinah, kumpul sama tokoh politik yang ada di Papua. Naudzubillah, semua naudzubillah. Maka oleh karena cinta kita itu bagaimana? Kecintaan kita dan kecintaan kalian ini, kita semuanya, ibu-ibu, calon ibu-ibu, kecintaan kalian itu yang akan menentukan keturunan kalian. Kalau yang kau idolakan para ulama, yang kau idolakan Rasulullah, yang kau idolakan orang-orang yang cinta sama Rasulullah, maka anak-anak kalian akan mudah menjadi orang soleh dan soleh. Tetapi kalau kalian benci sama Rasulullah, benci sama ulama, dengki sama ulama, susah. Terus Kiai Maimun itu gitu. Jadi kalau kamu kuncinya, resepnya, kalau kita ingin punya anak-anak yang soleh, jangan dengki sama orang soleh, siapapun juga. Jangan suka meremehkan, ini Ustadz itu paling begini-begini, Ustadz. Jangan, pokoknya kita menghargai semuanya, menghormati. Jangan meremehkan orang-orang soleh, jangan dengki sama orang soleh. Lihat Kiai Maimun itu, semua orang dirangkul, siapapun juga, partai manapun, tidak usah mengkotak-kotak. Maka ini terbukti putra putrinya belum, cucunya belum menjadi orang-orang yang hebat. Minallah. Karena sudah menyangkut Sayyidina Maimun Zubair, saya ingin menyampaikan ijazah. Kalau bisa hadirin semua, apalagi kita di Papua, amalkan apa yang diamalkan Sayyidina Maimun Zubair. Perintah Kiai Maimun Zubair itu ijazahnya yang jangan lupa membaca rotib haddad, jangan lupa yang diamalkan beliau yang rutin di pondok, tidak pernah meninggalkan hizib sakron. Jadi nanti mas-mas BMII apalagi kita di Papua, jangan mengandalkan hanya tubuh kita ini. Tubuh kita ini, tangan kita hanya 2, kaki kiri. Kalau kita menghadapi tangan 10, bisa enggak? Walaupun pendekar kecuali Jet Li yang ada di film, bisa mengalahkan. Tapi kalau kita, tangan kita hanya 2, kepala kita hanya 2. Kalau kita menghadapi kepala 10, bisa enggak kita? Tidak akan bisa. Tetapi kalau kita bersandar dengan kekuasaan Allah, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa. Amalkan hizib sakron. Ini Kiai saya Maimun itu doa pertama, doa biasa, doa kedua adalah dengan hizib sakron. Mas-mas semuanya boleh diamalkan, yang mendengar ini boleh mengamalkan. Ijazah itu untuk mendapatkan sanatnya, Fatihah sama Sayyidina Maimun Zubair, sama yang punya hizib sakron. Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Saqqaf.
Al-Fatihah. Nanti baca hizib sakron. Saya punya teman hadirin terhadap hizib sakron. Ini teman saya namanya Toban. Namanya Toban, orangnya kecil. Mohon maaf, mungkin sama dengan Pak Ketua BMI Kota Jayapura, karena kebetulan orangnya dari Pamekasan. Orangnya dari Sampang tuh Pamekasan. Pokoknya orang Madura. Orangnya krempeng, menghadapi geng-geng besar karena dia itu punya jam tangan dicuri sama mereka. Dikejar, ternyata mereka kumpul. Ini di sarang kejadiannya. Banyak orang. Wah, dia mau dikeroyok, cuma satu orang itu ditangkis begini, mukul ditangkis dengan tangkisan begini, bukan begini, tangkis begini. Kena tangannya itu langsung kejut-kejut kayak orang yang lain kabur semua. Saya tanya, apa amalnya? Saya mengamalkan hizib sakron. Jadi pokoknya kalau mengandalkan punya yang Masya Allah, apalagi kita ini ya kecil-kecil begini ini, menghadapi Masya Allah orang-orang yang jahat-jahat itu, perlu kita bersandar dengan kekuasaan Allah Subhanahu. Saya mengijazahkan kepada siapapun juga yang mau mengamalkan sanadnya Sayyidina Maimun Zuhair di Fatihai. Sayyidina Maimun Zuhair rotib kalau bisa minimal malam Selasa, malam Jumat. Kalau kami di pondok pesantren itu setiap hari kita baca rotib, setiap hari baca rotib. Hizib sakron tidak pernah kita tinggal. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi orang kalau kembali lagi bertanya, kenapa kita perlu bahagia atas lahirnya Nabi Muhammad SAW? Di dalam Al-Quran, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika, katakanlah ya Muhammad, dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, fa bidzalika, dengan itu falyafrahu, maka hendaklah kalian berbahagia. Jadi ini adalah bentuk daripada syukur kebahagiaan kita memperingati Maulid Nabi ini karena lahirnya seseorang yang sangat dicintai oleh Allah, yang mempunyai syafaatul uzma, syafaat yang paling utama, yang paling kita harapkan nanti di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Juga pada kesempatan ini memperingati hari santri. Santri itu ulama-ulama menjadi singkatan. Santri itu adalah singkatan. Yang pertama, seorang santri itu salikun ilal khair, salikun ilal akhirah. Jadi orang santri itu motivasi hidupnya adalah berjalan. Dia seorang salik. Seorang salik itu orang yang melalui suatu jalan menuju kepada akhirat, menuju kepada kebahagiaan akhirat. Inilah yang namanya santri. Jadi kalau ada santri kok tidak motivasinya untuk kebahagiaan di akhirat, itu maka jangan mengaku santri. Itu ya, santri yang pertama adalah salikun ilal akhirah, orang yang salik menuju kepada akhirat. Yang kedua adalah tarik naibun anil masyayikh, naibun anil kiai. Seorang santri itu adalah siap melanjutkan perjuangan para masyayikh, para kiai. Kiai itu yang ngaji, ya. Kiai itu suka ngaji. Ono santri kok ora seneng ngaji, lah repot ya. Ono santri tidak seneng ngaji, tidak menyisihkan waktu untuk ngaji. Kalau jadi ustaz sudah gak mau lagi ngajar ngaji, maunya mohon maaf bukan mursyidul ummah, tapi karena jabatannya imam saja, tidak mau ngajar ngaji. Tidak ada ceritanya. Ulama-ulama kiai kita mana? Ulama-ulama kita, Masya Allah, Mbah Zubair ngaji sampai jam 12 malam. Bahman, Mas Nu'aib jam 12 malam sampai subuh masih ngaji terus. Ulama-ulama itu loh. Kalau di Madura saya punya teman Mas Abdul, dulu di pondok ngajinya ngajinya itu dimulai jam 12 malam, baru mulai ngaji untuk sampai sebelum-sebelumnya sudah ngaji khusus. Jadi sekarang itu menjadi masalah, muskilat, problem besar, muskilat kabir ya, problem besar itu. Baik kita semua yang ngaku santri, baik yang ngurusin Nahdlatul Ulama barangkali, itu kita miskin, kita ini sangat miskin sekarang ini, menjadi sangat miskin daripada orang-orang yang mau siap melanjutkan semangat perjuangan para ulama, kaderisasi orang bisa ngaji. Jadi pengurus NU, pengurus PMI ora iso ngaji, Jurumiyah ora iso, Sulam Safinah ora iso, Aqidatul Awam ora iso. Muga-muga katut rombongan santri mlebu swarga. Amin Allahumma amin. Yang penting seneng sih. Tapi karena masih ada kesempatan ngaji ya, ngaji ini siap naibun
anil masyayikh, naibun anil kiai, siap menggantikan perjuangan estafet perjuangan para kiai. Yang berikutnya lagi apa? Santri tarikun anil apa itu? Tarikun anil ma'asi, meninggalkan maksiat. Santri harus berupaya meninggalkan maksiat. Kalau itu metode yang diajarkan oleh para ulama, seperti ada mengajarkan suruh puasa seperti ini adalah bentuk daripada riyadhah. Pondok itu jangan terlalu mewah-mewah. Makanannya juga kalau terlalu mewah-mewah itu malah mendorong hawa nafsunya yang tidak dikendalikan. Maka kadang-kadang makannya sederhana di pondok. Kalau di pondok syarat kos itu makan itu 2 kali, yang lainnya jajan gitu aja, tapi tidak usah jajan nasi gitu. Maksudnya adalah bentuk daripada riyadhah. Tapi kalau di pondok makan paginya sate kambing, sore siang gulai kambing, makan malam mewah lagi. Ya Allah, 1 bulan kita nikah gitu. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, ini mau apa, ini mendorong geloranya hawa nafsu. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi tarikun alil masjid. Yang berikutnya santri, apa lagi? Naibun alil tarikun alil masjid yaumuhu. Yang terakhir adalah yaumuhu limardati al-yaumuhu yang apa? Yarjun najah, apa mengharapkan keberuntungan, atau yarjun najah wassalamah fid dini wad dunya wal akhirah. Santri sa sin nun ta ro ya. Apa ini ro ini? Apa ro itu apa? Yang untuk kebaikan-kebaikan. Jadi motivasinya adalah untuk kebaikan-kebaikan, untuk ilal khairat ya. Terus yang terakhir yaumul najah, yaumul salamah fid dini wad dunya wal akhirah. Hari-harinya adalah bagaimana berupaya untuk beruntung di dalam dunianya, di dalam agamanya, di dalam akhirnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang ingin saya sampaikan dalam memperingati Maulid Nabi dan Hari Santri Nasional. Kembali saya ingin menyampaikan pentingnya kita ini ya, sebagai warga NU, sebagai keluarga besar NU. Ayo sekarang ini seneng ngaji. Pokoknya kalau bisa saya ingin pokoknya seneng ngaji. Walaupun sekarang ngaji lewat online. Saya punya teman namanya Gus Bah, itu satu pesantren dengan saya. Ngaji lewat Gus Bah enggak apa-apa. Lewat Gus Bah enggak, ngaji sama ulama-ulama kita. Ngaji sama orang yang punya sanad keilmuan. Jangan ngaji yang tidak punya sanad keilmuan. Itu boleh sesat dan menyesatkan. Yang penting harus senang ngaji, dan juga sebagai kadang-kadang menjadi pengurus itu penting. Kalau kita ingin anak turun kita menjadi orang-orang yang soleh, berkah doanya waliullah Mbah Hasyim Asy'ari, berkah doanya guru-gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, siapa yang mau ngurusi NU maka aku anggap menjadi muridku, kata dan aku doakan dirinya, anak turunnya menjadi orang soleh selama dunia akhirat. Itu Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi di sini bukan menjadi pengurus NU, tapi yang mau ngurusi Jadi pengurus kalau tidak mau ngurusi, cuma ketika muktamar saja ribut kanan kiri, cari ongkos untuk sana, ruwet begini ruwetin doyong. Mbah Haji itu bagaimana nih? Orang-orang yang begini tidak mau keluar, tidak mau turun jabatannya. Saya ini jadi Rois Suriah. Kalau saya dianggap tidak layak untuk mengkaderisasi ngurusi santri, keluar saja. Daripada bikin malu Mbah Hasyim Asy'ari jadi pengurus NU ora iso ngaji. Jadi pengurus NU orang ngurusi wong sing gelem ngaji. Alhamdulillah subhanallah. Semoga kita semuanya NU dibesarkan dengan kualitas ilmu. Kata Pak Ketua PCM tadi, orang harus punya niat dan actionnya action. Tapi niat jangan hanya niat saja, harus disertai dengan ilmu, Kualitasnya, rohnya Islam. Rohnya NU itu adalah di ilmu, rohnya Islam ada di ilmu. Ayo seneng ngaji, yang menjadi urusan muslimat seneng ngaji. Ojo nengkreng terus mengenai kono gelem tidak pernah membuat kaderisasi. Jadi masya Allah, nanti amanah. Jadi ketua pengurus itu amanah. PMI amanah. Bagaimana kalian merekrut, bagaimana kalian mengkaderisasi mereka yang yang menjadi pelanjut semangat perjuangan para ulama. Amin Allahumma.
Barangkali demikian, saya mohon maaf kurang lebihnya. Saya senang sekali, saya berbahagia sekali saya bertemu dengan teman-teman sahabat-sahabat PMI. Semoga semakin semangat, semakin kompak, semakin semangat dan kompak dalam rahmat Allah. Banyak berdoa, berzikir supaya perjuangan kita senantiasa dalam mardatillah ridhonya Allah Subhanahu. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf dan Allahumma ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.